Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berkumpul di dalam majelis yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, untuk sama-sama membaca dan mendengarkan nasihat-nasihat dari para salaf kita, untuk mendengarkan sama-sama nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad melalui kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Semoga apa yang nanti kita baca dan kita dengar bisa kita amalkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis Imam Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu ankum, masih membahas bab tentang ar-ridha. Ridha artinya puas dengan segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan pernyataan dari Imam Haddad bahwasanya sebagai seorang mukmin kita punya kewajiban untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang punya hak mutlak untuk menentukan apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal dialami oleh semua makhluk yang Dia ciptakan. Allah punya hak untuk menjadikan orang itu dapat hidayat. Allah punya hak untuk menjadikan orang itu tersesat. Allah Ta'ala punya hak untuk membahagiakan hambanya. Allah Ta'ala punya hak untuk menjadikan dia sengsara. Allah Ta'ala punya hak untuk memberikan rizki yang melimpah kepada sebagian hambanya dan menyulitkan rizki bagi sebagian hamba yang lain. Walhasil intinya Allah Ta'ala adalah zat yang boleh melakukan apa baik terhadap makhluk ciptaannya. Sebagai seorang mukmin kita harus meyakini itu. Sebagai seorang mukmin kita harus pasrah dengan ketentuan itu dan harus berusaha menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang paling tahu mana yang baik buat hambanya. Dia yang paling mengerti tentang kondisi hamba-hambanya. Maka Dia tentukan nasib, jalan hidup, takdir berbeda-beda untuk setiap hamba-hambanya. Karena Dia tahu mana yang baik untuk kita, tapi kadang-kadang kita yang tidak bisa memahami sisi baik yang Allah inginkan melalui jalan takdir kita yang menurut kita kurang menguntungkan. Jadi kita harus wajib percaya tentang hal tersebut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini itu sudah menjadi ketetapan Allah, dan mau tidak mau kita harus nerimanya dengan pasrah, tanpa protes, tanpa ngutuk, tanpa jengkel, dan menunjukkan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan ketentuan Allah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan ar-ridha. Ridha itu artinya kita nerimo, kita puas dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah buat diri kita. Kalau ada orang yang boleh memilih nak masuk ke perusahaan mana yang dia inginkan, dia milih, dia pelajari, dia cari tahu aturan-aturan yang ada di perusahaan itu, dan dia cari tahu juga berapa kira-kira gaji yang bakal dia dapat dari
perusahaan yang ingin dia pilih sebagai tempat dia bekerja. Setelah dia putuskan bahwa dia milih perusahaan A, berarti konsekuensinya apa? Dia harus nurut semua aturan yang ada di perusahaan itu kan. Mulai dari pakaian seragamnya, tak boleh kemudian dia nak sekendak dia. Pakai seragam ini, dia pakai seragam Superman, mana boleh. Misalnya beda, mana boleh kan. Harus ikut aturan kan. Tak boleh. Dia sekolahnya misalnya di Adabiyah, pakai seragam Kusuma Bangsa, mana boleh. Harus ikut aturan. Karena kita yang sudah memutuskan untuk masuk ke sini, ikuti aturannya. Tak boleh kita membantah, protes, ngapa buat aturan macam ini? Lemaklah aturan sesuai dengan yang kita inginkan. Mana baca? Sekarang aku nak pakai baju apa? Karena aku yang belajar. Mana baca? Nah itu pun kalau kita sudah masuk ke perusahaan ini kan, aturannya jam kerjanya berapa, durasinya, gaji yang diterima berapa, tak baca kita protes. Baca tak kalau jam kerja aku jadi 2 jam baik, gajinya tambah dikit, berhenti kurang gitu. Ialah risikonya kalau kita tak nerima aturan yang dibuat oleh perusahaan, maka akibatnya kita pasti diberhentikan, diusir, karena tak galak ikut aturan. Dan Allah punya aturan, Allah punya hak prerogatif yang tak bisa kita bantah, yang tak bisa kita protes. Kalau Allah menentukan kaum ini, kita protes, keluar gitu dari kategori yang beriman, keluar gitu. Berarti kau tak galak beriman, keluar dari kategori yang beriman. Dan itu pun tak ubah nasib, malah mengeluarkan kita dari status mukmin kepada ghairul mukmin, orang yang tak beriman kepada bahaya. Ikuti jadi alur hidup itu nih, ikuti. Upaya usaha tetap, tapi manapun hasilnya sudah terima baik. Karena inilah yang sudah menjadi jalan takdir yang Allah tentukan buat hidup kita. Nah, ini secara umum tadi menerima semua keputusan Allah secara umum, bahwa Allah Ta'ala yang menentukan. Ada yang dapat hidayah, ada yang menjadi sesat, ada yang dibuat bahagia, ada yang dibuat sengsara, ada yang Allah dekatkan, ada yang Allah jauhkan, ada yang Allah Ta'ala cegah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ada yang Allah beri walaupun dia tak menginginkan, ada yang Allah angkat derajatnya, ada yang Allah Ta'ala jatuhkan martabatnya. Terserah Allah. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini percaya atau beriman kepada ketetapan Allah secara umum. Ada lagi ridha terhadap takdir itu secara khusus yang berkaitan dengan diri kita dewek. Jadi kita tak jawab tesan dia Allah, ngapa kau tinggikan dia? Sebenarnya yang cocok untuk terangkat itu si fulan, bukan dia. Tak baca. Allah nentukan. Nah, ini yang berkaitan dengan takdir Allah secara umum. Bukan yang khusus untuk diri kita dan pribadi kita. Nah, sekarang kata Imam Ahmad, wa hadza hukmu ridha bi af'alillahi ta'ala ala wajhil iman. Wa amma ala wajhi tafsil, adapun pasrah kemudian puas dengan ketetapan Allah Ta'ala secara rinci, maka hal-hal yang berkaitan dengan diri kita itu ada 2 jenis. Hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita itu ada dua macam. Yang pertama, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama adalah yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang cocok dengan kita. Kenapa cocok? Karena memang kita pengen dapat yang seperti itu. Contoh, as-sihah, sehat. Jadi termasuk keadaan yang cocok dengan diri kita, yang memang kita inginkan adalah hidup dalam keadaan sehat. Kemudian bisa hidup dengan istilahnya itu penghasilan yang mencukupi. Kalau tidak galak kita omongkan kaya, punya penghasilan yang mencukupi. Itu kan keadaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di sini kata Imam Haddad, wa hadzal qismu, bagian pertama ini yaitu jalan takdir yang khusus untuk pribadi kita. Satu, yang sesuai dengan yang kita impikan dan kita inginkan, seperti sehat, punya pekerjaan, penghasilan yang tetap dan bisa nutupi kebutuhan. Itu yang kita inginkan. Tidak mungkin tergambarkan orang yang kondisinya seperti ini dia marah, jengkel dengan takdirnya. Tidak mungkin. Kenapa nak jengkel dia dengan hidupnya? Sehat sudah, penghasilan ada,
Jadi tak tergambarkan, tak terbayangkan ada wong yang jalan takdirnya itu sesuai dengan yang dia inginkan, kemudian dia protes. Kemudian dia jengkel dengan cara hidupnya ini, dengan takdir hidupnya ini. Tak mungkin kata Imam Haddad. Kecuali bisa jadi wong yang dalam diri dia itu ada apa yang dia sudah butuhkan, apa yang dia inginkan, tapi dia tetap tidak bisa nikmatinya. Bahkan dia protes sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia melihat ada orang yang lebih dari dia. Akhirnya protes dia. Padahal yang dia butuhkan dapat galau. Pekerjaan dapat, penghasilan dapat, sehat ada, anak ada, pasangan ada. Tapi masih protes dengan jalan hidup dia yang sudah nikmat ini. Ngapa? Karena dia mulai membandingkan diri dia dengan wong yang ada di atas dia. Oi, lemak nih ya nih, kalau gaji aku tuh 20 juta gaji dia sekarang 10 juta. Cak si Fulan dong. Gawe yang tak banyak, gaji 20 juta. Aku yang bergebuk 10. Ini kesonian. Lemak nih yang dia. Nah, mulai gitu ngutuk dengan apa yang kita sudah punya. Karena ngasuh belum puas, sebab pengen lebih dari yang sudah kita punya. Sudah mulai gitu. Tak tenang. Bimbang, resah, cemas dengan hidup. Kenapa? Karena kita merasa tidak puas dengan yang sudah kita punya, padahal yang kita punya itu lebih dari cukup. Punya motor ngutuk. Lemaknya ni kalau punya mobil pasti tak kepanasan, tak kehujanan. Padahal kalaupun dia punya mobil, itu akan membuat dia lebih sengsara. Mikir pajaknya, mikir bensinnya, dan macetnya, stres sih malah. Tadinya menambahkan lemak ni kalau punya mobil, pas dia naik motor. Tahu-tahu Allah bagi, tahu-tahu itu sumber kesengsaraan dia. Stres dia, macet terus mobil ni, gawe terlambat. Tak? Hujan saru, banjir, dan macam-macam. Sesuatu yang dia anggap sebagai letak kebahagiaan dia, yang dia berupaya untuk dapatnya, setelah dapat malah jadi sebab kesengsaraan. Kadang mak itu cara Allah. Cara Allah mak itu. Ibnu Athaillah Sakandari pernah mengatakan dalam Al-Hikam, terkadang Allah Ta'ala menghalangimu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, karena dia ingin memberimu. Jadi Allah menghalangi karena pengen memberi. Kita pengen sesuatu, tak Allah kasih, karena Allah ingin memberi yang lebih dari itu. Dan terkadang Allah Ta'ala memberimu untuk menghalangimu dari yang lebih. Tadi kita pengen mobil, karena beranggapan dengan punya mobil kita akan lebih terangkat derajat itu, lebih memudahkan urusan kita. Tahu-tahu lebih susah dan banyak pikiran setelah punya mobil. Dah lemak ni mobil kecil ni. Malu bawa kondangan. Mungkin kalau aku punya mobil lebih besar, bakal lebih senang lagi hidup aku. Banyak orang itu kan. Akhirnya dia bercita-cita berdambakan, lemak kalau punya Fortuner lorong kecil, belajar masuk. Bingung dewek dia, naroknya di mana. Terpaksa pakai pinggir jalan. Nak tidur dah baca, agak beret, gesek wong. Belum lagi budak tawuran sebelah rumah galak. Tambah kesah, tidur dah nyenyak, mikirkan mobil di luar tu kan. Jadi sumber keresahan dia. Yang tadi menurut feeling dia, apa dia, ekspektasi dia orang bakal seneng aku kalau punya mobil Fortuner, gagah aku pasti. Lemak ngelakson wong tu tin. Bunyi klakson itu lain kan. Tahu-tahu jadi sumber kesetaraan, mikir takut lecetnya, mikir parkirnya, mikir bakal ada yang ngusak mobilnya, bensinnya mahal, antri solar, pajaknya besar, mulai ngitung-ngitung pengeluaran dia. Ngapa naik pengeluaran? Iyalah mobil kau berubah. Mungkin lebih senang lagi kalau punya mobil dua No, kan itu kan. Agak kalau mobilnya banyak. Mungkin aku gagah kalau pakai yang pintu pick up kan pick up ini mobil sport itu yang pintunya ngangkat kan. Kalau pintu gagah nih aku pasti masuk situ ya. Itulah kita nih banyak berhayal, kita nih banyak berhayal, membayangkan bahwasanya kita akan lebih bahagia kalau cak ini, kita lebih bahagia itu. Padahal mayangkan itu dewek sudah muat kita sengsara, banyak beban.
dapat juga tidak. Mayang kenya weh. Kadang kita heran. Nyinga orang yang beranggapan, rumah lado beranggapan, oi kalau rumah ini lebih besar caknya lebih lemak, lebih bahagia hidup ni. Bangun rumah besar. Ilia kan. Setelah itu jalan sebulan, mulai dia kebingungan dengan rumah yang terlalu besar, dengan pengeluaran yang juga membengkak, dan ada banyak tempat-tempat yang tidak bisa diakses karena rumah terlalu besar, mubazir. Jadi ada kamar yang terbengkalai, tempat-tempat yang tak terawat. Bingung dewek dia. Bingung dewek. Setelah rumah terbangun, tadinya dia ngomong kalau punya rumah besar lemak nian. Budak-budak baca ladas. Sebulan, mak. Ya? Kalau jum tu punya yang baru tu pasti kemengsun kan? Yang baru itu senengnya dak lama. Punya mobil baru. Ya ada nyampe setahun senengnya itu. Baik. Seneng, tapi sebulan biasa baik. Senengnya tu cuman sementara. Nah itu kata Syekh Ali Tantawi, nah perlu kita perhatikan. Kesenangan yang ditawarkan, kesenangan yang terbayangkan dalam benak kita, bahwasanya kalau punya ini kita bakal senang, bakal bahagia, itu sifatnya sesaat dak katik yang lama. Oi kalau aku nganten pasti seneng ni aku. Iyo dengar. Dengar. Yang belum nganten misalnya yang belum nganten. Tanya nak dengan. Nah. Nanti lagi belakang tu. Dengan beliau nih, tanya kan. Memang nganten baru itu senang. Kamar wangi, rapi, ada bunga-bunga, alangkah lemaknya aja kita jadi pengantin. Dilayani buluk, ditotok makan. Diantar ke wong buluk. Wah, lemak nian. Sebulan. Habisnya mampu gila kasut tu. Iyalah buluk. Sebulan weh. Tak lama memang. Dengar kalau. Makan lemak. Apa yang dibayangkan kita ni? Oi pengen makan makanan ni angka lemaknya kalau kau bacanya chipnya. Cuba anak tanya sama antum. Makanan terlemak yang pernah dimakan apa? Apa dia? Pempek. Biasa. Pempek. Hati yang ngalah kan kalau itu. Makanan terlemak. Kita sering mungkin kan bagi yang aktif di medsos. Kadang-kadang nengok kan video-video siliweran, wong-wong nyanyi tempat-tempat yang mewah dengan makanan-makanan yang mahal-mahal. Siko makanan itu harganya juta-jutaan. Berapa lama dia ngasuhkan lemaknya makan? Nah, dia ujung lidah. Nah, kalau masuk neraka kan betul lagi, buang. Ya, masuk dari makanan yang lemak. Wah, dia cara dia mereview itu kan. Jadi sudah. Baru nyampe sini, gepuk betul lagi. Nak. Tak lama, berapa menit, berapa detik. Bahkan belumlah rasul lemaknya itu hilang di lidah. Belum. Barulah kita ngasuhkan, lah hilang. Barulah kita ngasuhkan lemak, lah hilang itu. Membayangkannya begitu tak baca lagi. Baca mencipat di makanan lemak yang betul kita makan. Baca lagi. Paling baik, lemak lah. Rasanya balik lagi. Nah, makanya hadirin yang dirahmati, nikmat di dunia ini itu sekedar nyicip nikmat yang sesungguhnya di surga. Karena nikmat di dunia ini tidak akan bertahan. Kalau surga baru bertahanian. Kadang-kadang nikmat di dunia ini juga itu pada akhirnya akan mengakibatkan kita kesusahan, kesulitan, dan setelahnya itu biasanya ada efek yang menyusahkan. Makan, lemak ini, hantam aja gitu, woi puas itu. Diundang wong kayo, kemudian kita masuk ke tempat jamuannya, woi ada 20 stand, tempat-tempat makanan, tinggal pilih, ada kalau itu makanannya super mewah. Bukan gomak, tahu bunting, tidak. Ini makanan-makanan yang tidak pernah kita jingok. Makanan Eropa, Timur Tengah. Silakan kau pilih, silakan kau santap. Sampai puas. Sampai puasnya. Makanlah gitu. Woi, lemaknya. Situ pula. Woi, lemaknya. Situ baru dapat
Tak ngenjuk lagi perut. Ditawainya itu masih 5 lagi. Tak mau lagi, meledak loh kak. Sudah lemak makan di mulut, akhirnya jalan ngedek-ngedek. Ya. Tak lemak-lemak perut nih. Begah. Tak lemak-lemak. Jadi lemak yang kemudian menyebabkan kesusahan buat kita. Kita dewek yang susah. Ngelemaknya di mulut, tapi akhirnya susah nak bergerak. Kalau sugo, makanan lemak, tidak sampai kenyang. Nah sepuas-puasnya, tidak nyusahkan kita berjalan. Maka itu nikmat yang sesungguhnya, yang tidak ngepek dan berimbas kepada hal yang bisa muat kita susah. Tak gatik yang melebihi nikmat sugo. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan apa? Surah Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, yang nyalankan apa yang diperintahkan, berkorban untuk Allah, sungguh benar-benar dalam nikmat, yang di dalam nikmat itu tak katik kesengsaraan lagi. Kenyang, tidak muat kita sawa jalan. Minum sampai puas, tidak muat perut kita ini kembung. Nah ini nikmat yang sesungguhnya. Kalau yang di dunia nyicip nyicip bagian yang akan kita dapat di surga. Boleh makan lemak, tapi nyicip nikmat yang sesungguhnya kayak di surga. Jadi demikian. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi balik lagi wong, kalau masih berharap hal yang lebih dari yang dia miliki, berharap ni, bahkan dia istilahnya mengkaitkan kebahagiaannya dengan mendapatkan apa yang diinginkan, tak bakal bahagia. Kecuali kalau dia sudah puas dan bisa nikmati apa yang dia miliki. Ada wong, kata Syekh Ali Tantawi, beliau cerita dalam kitabnya Ma'anas. Ma'anas itu artinya hidup bersama orang-orang, orang banyak. Jadi beliau menceritakan pengalaman hidup saat berinteraksi dengan banyak wong seumur hidupnya. Banyak ketemu wong, kemudian diceritakan untuk diambil pelajaran. Kata beliau, aku punya kenalan yang gajinya itu sebulan, pendapatannya sebulan setara dengan apa yang aku peroleh selama 2 tahun. Nyesek dah hati gitu. Nyesek. Mayangnya nyesek. Kawan mulu. Oh ini kawan SD ini. SMP teman dia. Pintar tak? Lolo dulu dia. Kalau secara kecerdasan, pintar kita. Kita dulu ranking 3. Dia ranking 20 ke atas. Dia dulu tak pintar di sekolah. Tahu ni anakku ni. Kok pacak dia lebih sukses dari aku. Tambah ngotok gitu. Pasti main ordal kau ni. Tambah marah gitu. Ya Allah, ngapa main ini? Ngapa dia lebih hebat hidupnya daripada aku? Secara dulu aku lebih pintar, lebih rajin, lebih banyak fans. Ngapa dia yang pacak lebih sukses? Nasib. Itulah menunjukkan bahwasanya sukses itu tidak harus dengan kecerdasan. Walaupun cerdas itu kadang menjadi sebab sukses. Wong yang tak sekolah, SD tak tamat, lebih berduit daripada kita. Yang S3 sampai dinginan bisa kiki banyak esnya tu. Dia bikin skin banyak es sampai dingin aja. S3. Tapi tidak sukses dalam segi apa? Ekonomi, finansial. Ini SD tak tamat, duitnya MM-an. Apa mak itu Ya itulah takdir Allah tu unik. Tahu Jack Ma? Ponakan Jackie Chan. Oh bukan sama-sama Jack itu kan? Jack Ma pendiri apa? Tahu nih, masih keluarga pas ini. Dari latar belakang keluarga miskin, kemudian jadi orang kaya-kaya. Kata Syekh Tantawi, kalau kita amati banyak yang seperti itu. Perjalanan hidup wong dimulai dari keluarga yang tak punya apa-apa, kemudian meningkat jadi punya segalanya. Sebaliknya ada wong yang punya segalanya berubah menjadi wong yang tak punya apa-apa. Jalan takdir itu. Kalau kita ini tak punya apa-apa ni dari dulu sampai sekarang ya sudah terima, nak ngapa lagi? Apakah cuma dengan ngutuk-ngutuk, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh merubah keadaan? Tidak.
Sirru sa'adah itu tadi, rahasia bahagia itu adalah dengan nimo apa yang sudah menjadi bagian hidup kita. Pekerjaan kita dengan gaji yang menurut kita tu pas-pasan baik, pacaklah untuk hidup dengan gaji ini, asal bacak-bacak berhemat. Terima, nikmati. Nikmati. Jangan kita kemudian melihat wong yang gajinya lebih dari kita, itu akan membuat kita kehilangan kebahagiaan sebab memikirkan apa yang tidak kita punya, kemudian lupa nikmati apa yang kita punya. Apalagi kalau sumber pencarian kita itu tidak terlalu lebih susah daripada orang lain. Ada orang nak dapat duit itu nyelam laut dulu pekerjaannya tu. Nak nyelam dulu, nelayan-nelayan itu kan harus berjuang, lawan ombak, ngarungi samudra untuk dapat apa? Hasil laut ikan. Nelayan-nelayan yang tidak punya kapal-kapal besar, bukan perusahaan. Pas berangkat tu belum tentu bisa balik, apalagi kalau cuaca badai. Dan hasil tangkapan juga tak tentu, kalau iwaknya lagi banyak-banyak, kalau dikit-dikit. Mereka itu bisa menjadi lebih bahagia hidupnya daripada wong yang sekali dia ngupload video 300 juta dapat. Nah, kalau wong terkenal-terkenal kan, kalau kita ngupload video, sikok lagi katik nonton. Nak di endorse deh. Sabar baiklah. Nasib dia ni. Pacak jadi orang kaya dulu, sepintar anak. Oh baik, nasib. Ada orang yang nyari duit tu, susah payah. Susah payah. Jadi macam-macam cara orang nyari duit untuk nyambung hidup tu macam-macam. Kita yang sudah penghasilan, ngutuk-ngutuk. Padahal kalau seandainya kehidupan kita ni ditunjukkan ke orang lain, oh galak lah aku nyalani hidup kau ni. Kita dewek dah galak nyalaninya. Heran tak? Kita dewek dah betah nyalani, main inilah hidupnya. Cuba tunjuk ke orang Palestin sana, galak-galak sih. Kalau kita disuruh hidup seperti kehidupan orang Palestin, galak. Mana galak? Galak kita hidup di tengah kemiskinan yang parah di Afrika Tengah itu, di Somal, di Mali, di daerah-daerah Afrika itu. Wah, kemiskinannya parah nian. Makannya rumput, minumnya air keruh. Galak gitu. Itu mesti minum galon, dengar lagi apa model lagi tidak tidak. Makan masih makan, minum masih minum, nyari pekerjaan tak susah syukuri. Kadang barulah kita nak ngutuk dengan jalan hidup kita ni, nak ngutuk rasanya, Allah ngapa hidup main ini. Nyingok wong jalan pakai tongkat dengan kaki sikok, ya Allah malu. Barulah gitu tu nak ngomel-ngomel dengan jalan hidup itu, ngapalah mak ini gawean aku ni. Gawean berat, gaji tak seberapa. Tahu-tahu nyingok orang yang buta pakai tongkat jualan kopi. Ya Allah malu. Kadang-kadang nyingok pemandangan itu bagus untuk nyadarkan kita. Kadang mah itu gitu nih. Bahkan orang yang penghasilnya lebih banyak dari yang lain, pacak ngutuk juga dengan jalan hidupnya. Ada si orang bertanya sama seorang syekh. Ada web namanya Islam Web. Itu tanya jawab. Jadi ada pertanyaan yang diajukan di apa channel ini. Ya, di website ini. Wong ini ngomong, kalau soal penghasilan alhamdulillah lebih dari cukup pacak nabung. Dari segi keluarga, alhamdulillah istri itu sabar nian, solehah. Anak-anak penuh. Tapi ngapa aku tak bisa tenang? Kalau melihat kondisi kerabat-kerabat yang lebih menurut pandanganku kehidupannya lebih nikmat daripada kehidupan. Tidak jengok orang lain. Aku untuk bisa neken supaya jiwa ini tidak menginginkan yang lebih dari yang aku miliki, tidak galak ngurusi gawean wong Jawa tak galak nak ngurusi pulan berapa gajinya si pulan, apa pekerjaannya, makannya apa, hari ni ke mana, dah galak, takut. Hati ni istilahnya itu menjadi resah dan menginginkan apa yang mereka jalani sehingga tak bisa nikmati apa yang tak galak. Itu juga kalau kita pacak nahan mata kita dari kehidupan orang, pacak tenang gitu. Yang mood kita tak tenang itu gara-gara itu, nyingok hidup orang lebih senang tadi.
Kadang nengok kawan kita lebih terkenal begitu ni langsung mana hati ni sempit kan. Oh, ngapa kawan aku ni terkenal aku tidak terkenal. Pintar aku dia. Mulai hati ni sempit, nyesek. Cuman gara-gara nengok kawan terkenal, kita tak terkenal. Dan kita ngasuh anak ni lebih pintar. Senior pula. Nyesek Kenapa dia lebih penghasilan lebih banyak, pekerjaannya jobnya lebih banyak. Aku ni dah banyak job. Langsung nak marah be. Terlalu banyak yang dewas. Wala tamuddanna nabihi azza minhum zahratul hayatid. Nabi SAW itu Allah Ta'ala himbau dalam Al-Quran, jangan engkau arahkan pandanganmu. Kalau juga tamuddan itu banyak noleh nah. Tamuddan ini noleh sampai nak tahu ni nah. Sampai nyungak-nyungak gitu nah. Nak tahu isi yang tak perlu kita ketahui. Jangan kau pandangi apa yang kami berikan kelebihan kepada orang-orang kafir itu dari kehidupan dunia ini. Karena akan buat hidup kita tak tenang. Tak tenang. Dan akhirnya kita tak bisa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang sudah Allah berikan takdir yang sesuai dengan yang dia impikan, dia inginkan, seperti sehat, penghasilan ada, tak mungkin dia marah dengan takdir ini, kecuali kalau dia mulai istilahnya membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang yang ada di atasnya. Kemudian di haddad fal wajib alaika indahu, kewajibanmu saat dalam kondisi yang seperti ini, hendaklah engkau ridho, puas dengan apa yang Allah bagi untukmu, min haitsu innalahu subhanahu wa ta'ala, karena sebab Allah punya kehendak untuk melakukan apapun yang dia inginkan dalam lingkup kuasanya. Kita ni kuasa Allah, jadi Allah Ta'ala berhak melakukan apa yang dia inginkan dah. Faham Jadi kalau kita punya tanah, terserah kita nak apa. Wong boleh nak ngomong tanam ni silakan. Wong boleh ngomong jual Kalau kita nak diamkan sampai tumbuh rumput panjang-panjang, apa kau punya aku nian? Ya, punya kita nian. Kemudian kalau kita nak hibahkan, apa kau hibahkan? Mak jual boleh duit. Ngapa kau punya aku nian? Wong boleh ngoceh. Tapi untuk kemudian makso kita nurut email kan baca, karena tanah punya kita. Apalagi nak melok nyual. Bukan punya dia kan? Kita. Jadi Allah nak buat apa pun kepada kita serah. Itu juga kepada orang lain. Ngapa kita nak melok-melok? Ngapa kita nak ngatur-ngatur? Bukan kuasa kita. Ya Allah, kalau pacak miskin ke dia tu? Tidak. Supaya dia tak lebih kaya lagi. Mana baca? Mana baca itu? Jadi demikian. Ma'asyiral hadirin. Dan juga karena Allah Ta'ala yang sudah memilih kita untuk menjalani takdir ini. Pilihan Allah itu. Nah, kau jalan takdir kau ini. Jadi kita nimo apa yang sudah menjadi pilihan Allah untuk kita. Karena Allah yang tahu mana yang baik buat kita. Itulah yang dia untuk itu. Tidak, yang baik untuk aku tu aku tahu. Nah, ngasal lebih tahu dari Allah. Contoh ada orang, maksudnya kita ni boleh menginginkan sesuatu, tapi jangan sampai kita mengatakan kalau aku tak dapat berarti tak bakal bahagia aku. Kalau aku dapat, disitulah letak kebahagiaan aku. Nah, itu tak boleh. Silakan kita nak milih apa pun, pekerjaan, jodoh, tempat tinggal, silakan. Tapi yang tak boleh itu kita kemudian berambisi untuk dapatkan dan ngasuh kalau dapat kita sengsara. Kalau dapat kita bakal bahagia. Tidak, belum tentu. Jadi ada orang yang punya ambisi ingin masuk ke perusahaan yang istilahnya itu internasional. Dia wawasan punya. Kemudian pengalaman di bidang ini dia ada. Ilmu tentang bidang ini juga dia punya. Kuliahannya sesuai dengan jurusan yang pekerjaan yang dia inginkan tadi. Daftarlah dia. Dipanggil, tes. Wawancara. Wawancara tadi berhasil dia. Sudah tinggal dikit lagi di ujung. Bakal dapat gawean ini, gaji besar. Pekerjaan yang juga berbobot ini. Wah, sudah dalam benak dia bakal bahagia aku dapat pekerjaan ini. Tes terakhir, tes kesehatan. Tes fisik, gagal.
Karena ada pesaing dia yang lebih layak untuk dapat duit. Ngamuk dia, ngutuk dia. Aduh, ya Allah, ngapo pacak gagal, tinggal dikit lagi aku berhasil menggapai apa yang aku inginkan, meraih apa yang aku cita-citakan. Ngapo pacak gagal ya Allah? Ngapo pacak si fulan yang berhasil tu? Si fulan itu tidak istihara, tidak berdoa minta agar diterima di tempat. Aku berdoa-doa, ngapo dak kau kasih? Ngutuk, ngamuk. Dan dia tak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Ini namanya al-mana. Tahu al-mana? Allah menghalangi kita dari apa yang kita inginkan. Dan kita belum disebut ridho kepada Allah kalau kita belum memahami bahwa saat Allah menghalangi kita, berarti Allah Ta'ala sedang memberi. Dan bentuk pemberiannya itu beda dari apa yang kita inginkan. Tahu-tahu di perusahaan yang tempat dia ingin kerja di situ, dia damba-dambakan kerja di situ, terjadi kecelakaan yang merenggut banyak nyawa. Memang di tempat yang dia akan ditempatkan di situ setelah bertahun-tahun lah, dan dia dapat pekerjaan lain. Memang dibawa dari tempat yang dia inginkan. Setelah dia dapat info, woi, kecelakaan merenggut nyawa yang banyak nian, mulai berpikir, oh ini ternyata Allah ingin menyelamatkan aku. Coba kalau aku begawe di tempat ini, kemudian terjadilah apa yang terjadi hari ini, maka aku akan termasuk korban jiwa. Anak aku masih urus, siapa yang membiayai hidupnya? Berhenti dia, terima kasih Allah, lakal hamdu ya Rabb, makasih ya Allah. Ternyata itu alasan kau menghalangi aku, karena kau ingin memberiku yang lebih baik. Pekerjaan ini walaupun gaji tak seberapa, satu, tidak jauh dari keluarga, bisa kumpul dengan anak bini, tidak terlalu capek, dan sebagainya lah, dan sebagainya. Berapa banyak orang yang gaweannya itu mentereng dengan gaji yang luar biasa, tapi mereka masih mengeluh, "Oi, kamu ngomong lemak, gawean kami ini tempatnya terpencil, jauh dari tanah kelahiran, harus pisah dengan anak bini, dan kami pun tak tahu mak mana anak bini kami di sana, cuman bisa ngecek dari kejauhan. Tiap hari tu ada rasa bimbang, rasa resah, mak mana anak kami di sana. Oh, kamu yang gawe di sinilah dengan gaji pas-pasan, bisa balik kumpul anak bini. Oh, lebih lemah. Puji kita apa itu kan weh? Ada anda pula dia." Jadi macam-macam. Jadi terima apa yang sudah menjadi bagian kita, nikmati. Dan jangan pernah menoleh apa yang dimiliki orang lain yang tak kita punya, sebab itulah yang akan merusak kebahagiaan kita. Lalu kata Imam Haddad, jenis yang kedua dari takdir yang khusus, khusus untuk diri kita. Apa itu? Ma la yulaimuka, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pengen main ini, dapatnya beda. Kita pengen main ini, dapatnya selain yang kita inginkan. Nah, baru di jenis inilah bisa terbayangkan bahwasanya kita protes, tak terima. Baca. Karena sebab kita pengen ini, yang diinjak ternyata beda dengan yang kita inginkan. Contohnya apa? Musibah, kemudian sakit, kemudian bencana. Faharamun alaika anta tabarram, haram kita menggerutu, haram. Haram menunjukkan sikap jengkel dan amarah, haram. Tak boleh saat kita Allah uji dengan musibah, dapat bencana, atau sakit, atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menurut kita, kehilangan job lah, marah gitu. Jangan. Haram hukumnya, kata Imam Haddad. Balil akmal lak, yang sempurna untuk kita adalah kita ridho, menerima, wa tusallim, kemudian pasrah. Kalau tak baca ridho, tak baca pasrah, sudah sabar. Ridho itu pucuk sabar. Kalau kita tak baca ridho, nerima lapang dada, kemudian seakan-akan tak terjadi apa-apa dalam hidup itu yang hebatnya, mantapnya itu. Tapi kalau baca, sabar belah. Sabar itu neken diri kita untuk tidak menunjukkan respon dan sikap yang Allah larang. Itu sabar namanya. Pengen ngamuk kita nih, pengen ngutuk, pengen curhat, nurahkan isi hati kita, emosi amarah kita dengan jalan takdir kita. Tapi kita tahan, jangan. Karena anda tahu itu Allah murkai. Itu sabar. Ridho itu kita masih bisa senyum di atas musibah yang sedang menimpa kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz
itu pernah kehilangan putranya, meninggal putranya. Datang orang yang bertakziah. Takziah itu kan bela sungkawa, untuk menguatkan orang yang sedang ditimpa musibah supaya bisa sabar. Bisa sabar dan mau mendapat pahala dari musibah tersebut. Jadi diheboh. Takziah itu lebih dianjurkan lagi kalau kita melihat yang bersangkutan yang sedang diuji ini menunjukkan sikap-sikap yang mulai dilarang oleh Allah. Nah, itu lebih ditekankan lagi untuk kita heboh, menguatkan dia supaya pasrah. Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh seorang bertakziah, mengheboh dengan mengatakan, sudahlah, terima baik, walaupun kau pengen anakmu itu besar, kemudian menjadi kebanggaan, tapi jalan takdir Allah itu jauh lebih baik. Diajarilah aja kita nih. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata, wa inni a'udzubillah, dan aku minta perlindungan kepada Allah. Dan aku minta perlindungan kepada Allah jangan sampai aku menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aku menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cintaku, kesenanganku itu menyelisihi apa yang Allah senangi. Maksudnya apa? Aku tahu ini sudah jadi takdir Allah, dan Allah Ta'ala tidaklah menentukan ini kecuali baik untukku, maka aku tidak bakal protes, aku tidak bakal merasa jengkel, aku tidak bakal emosi karena jalan takdir ini, karena aku tahu ini sudah jadi bagian yang Allah tetapkan untukku, jadi tidak bakal aku respon dengan amarah. Malah aku senang. Kenapa? Karena itu yang Allah senangi. Allah nakdikan apapun dalam hidup itu karena Allah senang nakdikan itu untuk kita. Jadi aku tidak bakal menyelisihi kesenangan Allah. Kalau Allah menyukai aku diuji dengan ujian seperti ini, maka aku harus melok senang juga. Oh, itu orang hebat. Itu orang yang memang magom ridho itu sudah ada dalam diri dia. Bahkan sebelum kena musibah itu dia sudah tahu bakal ada musibah itu. Jadi sudah tahu dia kalau terjadi tidak terkejut karena memang apapun pasti bakal terjadi. Nah, itu ridho tadi. Sahabat Nabi SAW, Imran bin Husain, itu 30 tahun sakit. Siapa yang kuat sakit 30 tahun? Tak menang utuh. Kalau ada orang yang menjenguknya, menguatkan dia, dia malah mengatakan, kondisi seperti inilah yang aku inginkan aja. Kenapa? Karena Allah menginginkannya untuk aku. Maka itu pula yang aku inginkan. Bahkan kalau seandainya aku punya pilihan nak sembuh, sementara Allah menginginkan aku tetap dalam kondisi ini, maka aku lebih milih apa yang Allah inginkan. Tetap sakit berpuluh-puluh tahun daripada sembuh. Ini yang aku inginkan. Sampai apa? Karena Allah menginginkannya untuk aku, maka aku pun menginginkan itu untuk aku. Oh, itu hebat-hebat. Nah, dari mereka ini kita belajar untuk ridho, nerimo apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup kita. Jadi terima be, apapun. Jangan pernah menginginkan apa yang tidak Allah tentukan dalam hidup kita. Kita boleh berkeinginan, tapi kalau seandainya tidak dapat apa yang kita inginkan, dah terima be. Sebab itulah yang Allah inginkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan ridho dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita minta sesuai dengan yang pinta oleh Nabi SAW. Wa as'aluka ridho ba'dal qada. Itu permintaan Nabi. Dan aku minta kepada engkau ya Allah keridhaan atas semua qada yang engkau sudah tentukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk radina anillah, orang-orang yang ridho dengan semua ketentuan Allah, dan Allah pun ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jauh indallah, innal musina qad ja'uk bizambiyat takbirun Allah ya sayyidat rusli hadina
hayya bigha ilaina lan ya himmatas sadatil agatab ma'adinas sidqi wa sirri nadil muhajir ya Allah dzaka bena'i sadat thummal gadam wali Allah salwara qudwatal qadat thummal wajih lidinillah sagafana dikal adat sayyidal kamilal awal